Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega dari kelompok 3, modul ajar geometri Thales menggunakan pengukuran. Langsung saja ke penjelasan. Yang pertama ini ada sejarah matematika untuk elemen pengukuran pada fase A. Nah, umumnya untuk kelas 1 dan 2 SD atau MI pada program paket A. Nah, pada akhir fase ini, peserta didik dapat membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Mereka pun bisa mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satu satuan tidak baku. Nah, dipastikan pada peserta didik ini bisa membandingkan panjang dan beratnya secara langsung kepada benda. Nah, dan bisa juga membandingkan durasi waktu dan bisa mengukur dan juga bisa mengestimasikan panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Yang pertama adalah sejarah pengukuran benda. Sejarah tentang pengukuran benda menggunakan satuan baku telah ada. Nah, telah ada di zaman yang paling awal, zaman dahulu. Namun tidak ada catatan mengenai upaya untuk menetapkan standar permanen hingga pembangunan piramida Khufu yang besar di Mesir sekitar tahun 2900 sebelum Masehi. Nah, Firaun Khufu yaitu adalah orang yang pertama memutuskan bahwa satuan standar panjang harus ditetapkan. Nah, jadi si Firaun Khufu ini adalah orang yang mencetuskan pertama kalinya. Terus standar yang dipilih terbuat dari granit hitam dan disebut hasta kerajaan Mesir. Sejarah mencatat panjangnya sama dengan panjang lengan dan tangan Firaun yang berkuasa. Nah, hasta ini memang bisa disebut dari ujung jari-jari kita sampai ujung lengan kita, nah, itu sehasta atau panjang dari siku sampai ujung jari ketiga ditambah ditambah lebar telapak tangan. Nah, ditetapkan juga bahwa semua hasta kerja yang terbuat dari kayu dibandingkan dengan hasta granit setiap bulan purnama. Jika tidak melakukan tersebut, diancam dengan pidana penjara atau kematian. Nah, kemudian ada 28 angka dalam 1 hasta, 4 angka dalam 1 telapak tangan, 5 angka dalam 1 tangan, 3 angka dalam telapak tangan, menjadi 12 angka. Dalam rentang kecil 14 angka atau setengah hasta. Dalam rentang besar yaitu 24 angka dan rentang kecil hasta. Dan beberapa ukuran serupa lainnya. Nah, sekarang kita mungkin menginginkan ukuran lebih kecil dari satu digit. Dan untuk ini orang Mesir menggunakan ukuran terdiri dari pecahan satuan. Nah, selanjutnya ada peradaban yang bobot dan ukurannya mempunyai pengaruh luas adalah peradaban Babilonia. Babilonia sekitar 1700 sebelum Masehi. Nah, satuan dasar panjang mereka seperti orang Mesir adalah hasta. Jadi sama aja kayak hasta. Terus hasta Babilonia 530 mm. Terus sedikit lebih panjang dibandingkan hasta Mesir yaitu 524 mm, yaitu beda sekitar 6 mm. Hasta Babilonia dibagi menjadi 30 kus yang menarik karena kus tersebut menjadi selebar 1 jari tetapi menggunakan pecahan 1/30. Nah, 1/30 adalah salah satu yang juga terkait erat dengan sistem bilangan basis 60 Babilonia. Kaki Babilonia adalah 2/3 dari 1 hasta Babilonia. Nah, langsung saja ke B, sejarah pengukuran waktu. Sejak zaman prasejarah, manusia telah memperoleh kesadaran akan perjalanan waktu melalui observasi. Nah, observasi alam dan siklus yang teratur, pengamatan terhadap penggerakan matahari, bulan, dan bintang, membantu manusia prasejarah membangun sistem pengukuran
untuk pengukuran waktu primitif, yang menjadi fondasi bagi pengetahuan lebih lanjut tentang perjalanan waktu dari sederetan batu matahari hingga penemuan jam pada Pasir kuno. Nah, setiap budaya telah memberikan kontribusi unik dalam pengembangan alat-alat untuk mengukur waktu, yaitu budaya juga telah memberikan aspek yang baik untuk mengembangkan alat-alat untuk mengukur waktu. Nah, menciptakan dasar juga bagi peradaban-peradaban awal untuk mengorganisir kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dari penggunaan jam air di Mesir kuno hingga mekanisme jam canggih di Eropa, abad pertengahan, evolusi alat pengukur waktu mencerminkan perkembangan masyarakat dan kebutuhan mereka. Selain sebagai alat praktis, waktu juga menjadi aspek integral dalam sistem kepercayaan dan budaya masyarakat. Itu mencerminkan nilai-nilai yang dihormati dan dijunjung tinggi. Nah, adapun yang pertama, Mesir kuno pertama kali menciptakan 24 jam per hari. Nah, di mana di sini orang Mesir kuno dengan kecerdasan dan observasi yang luar biasa terhadap alam memimpin dalam penciptaan sistem waktu 24 jam per hari. Nah, menggunakan bahaya matahari dan posisi bintang di langit sebagai patokannya. Nah, mereka juga mengatasi keterbatasan instrumen seperti jam matahari yang sudah digunakan oleh budaya lain. Nah, eh, dengan kebijaksanaannya memecahkan masalah ini dengan menentukan jumlah jam berdasarkan penampakan 12 bintang pada malam hari. Dalam pencarian ketepatan waktu, orang Mesir kuno menggabungkan pengetahuan astronomis mereka dengan metode unik. Meskipun matahari tidak selalu muncul atau memberikan waktu yang akurat, tapi mereka menetapkan bahwa 1 jam telah berlalu. Nah, ketika bintang-bintang tertentu muncul pada malam hari. Meskipun bintang-bintang tidak terlihat pada siang hari, kebijaksanaan diputuskan untuk membagi siang menjadi 12 bagian tetap. Nah, menciptakan dasar bagi pembagian waktu 24 jam yang kita kenal saat ini. Nah, keputusan orang Mesir kuno ini menciptakan sistem waktu 24 jam dengan merujuk pada bintang-bintang malam dan membagi siang menjadi 12 bagian. Tetap menjadi landasan kritis bagi pengukuran waktu yang berkelanjutan. Nah, adapun yang nomor 2, pembagian waktu 1 jam 60 menit oleh bangsa Babilonia. Nah, pengaruh besar bangsa Babilonia terhadap pembagian waktu tak terbantahkan mengenalkan sistem seksagesimal yang melibatkan angka 60. Nah, mereka memilih 60 sebagai dasar perhitungan waktu, menciptakan struktur jam 60 menit, 60 menit, dan semenit 60 detik yang kita kenal sekarang. Nah, praktisan angka 60 menjadi kunci keberhasilan sistem ini karena angka ini merupakan bilangan terkecil dibagi oleh 6, membantu menghasilkan pecahan waktu yang mudah dihitung. Nah, pilihan bangsa Babilonia ini untuk menggunakan angka 60 ini tidak hanya terkait dengan kepraktisan, tapi juga dengan sifat unik dari angka tersebut. Nah, dengan rentan angka pertama dari 1 hingga 6, sistem seksagesimal memudahkan konsep pembagian waktu menjadi pecahan dengan mudah diingat dan dihitung. Contohnya pembagian waktu seperti 1/2 jam menjadi 30 menit, 1/3 jam menjadi 30 menit, dan 1/4 jam menjadi 15 menit. Dapat dengan cepat dan efisien dihitung. Nah, kemudian ada langsung ke modul ajar matematika dengan fase A. Mengukur berat badan dengan alat ukur tidak baku. Nah, adapun di
seperti tujuan pembelajarannya, dan adapun waktu yang ditargetkan untuk siswa. Kemudian ada sarana dan prasarana. Kemudian ada metode pembelajarannya menggunakan pengamatan, diskusi, praktek, pencobaan, demonstrasi, terus ada presentasi. Nah, seperti ini. Kemudian ada sumber media yang bisa digunakan seperti gantungan baju, kemudian kelereng, kemudian benda sekitar bisa yang ada di lingkungan sekitar, buku dan gambar, maupun laptop atau perangkat ajar. Nah, bisa dibaca ya, seperti ini. Terus membandingkan reduksi waktu, tujuan pembelajaran itu siswa dapat membaca jam yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada alur pembelajaran. Nah, kemudian kita langsung ke fase B, pengukuran. Materi matematika kelas 3 bab 3, ukuran panjang, berat, dan waktu. Nah, adapun sejarah pengukuran yaitu sistem pengukuran dan diketahui penimbangan seragam. Dan paling awal tampaknya telah diciptakan sekitar milenium keempat dan ketiga sebelum Masehi di antara masyarakat kuno Mesir. Nah, kuno Mesir, Mesopotamia, dan lembah Indus. Dan mungkin juga Elam atau di Iran. Nah, catatan awal Babilonia dan Mesir serta Alkitab Ibrani menunjukkan bahwa panjang pertama kali diukur dengan menggunakan lengan bawah, tangan, kemudian jari, atau waktu diukur dengan periode matahari, bulan, bintang, dan benda lainnya di langit. Apabila terjadi penguapan kapasitas wadah seperti labu atau bejana, tanah liat, atau logam, wadah tersebut bisa diisi dengan bibit tanaman yang kemudian dihitung diukur dengan volumenya. Ketika alat untuk menimbangnya ditemukan, nah seperti bijian dan batu dijadikan standar. Misalkan karat yang masih digunakan sebagai satuan permata berasal dari biji korab. Nah, kemudian sistem penimbangan dan pengukuran paling awal yang tercatat berasal dari milenium ke-3 atau ke-4 sebelum Masehi. Bahkan peradaban paling awal pun memerlukan pengukuran untuk tujuan pertanian, perdagangan. Nah, satuan standar awal mungkin hanya diterapkan pada satu komunitas atau wilayah kecil saja. Nah, dan setiap wilayah mengembangkan standarnya sendiri untuk panjang, luas, volume, dan massa. Nah, seringkali juga sistem ini terikat erat dengan satu bidang penggunaan, sehingga ukuran volume yang digunakan misalnya untuk biji-bijian kering tidak berhubungan dengan ukuran untuk cairan, dan tidak ada hubungan khusus dengan satuan panjang yang digunakan untuk mengukur kain dan tanah. Nah, dengan berkembangnya teknologi manufaktur dan semakin pentingnya perdagangan antar komunitas, ya, dan akhirnya di seluruh dunia standarisasi bobot dan ukuran menjadi sangat penting. Nah, mulai abad ke-18 sistem timbangan dan ukuran yang dimodernisasi, ekosistem dan seragam dikembangkan dengan satuan dasar yang ditentukan oleh metode yang lebih tepat dalam ilmu meteorologi. Penemuan dan penerapan listrik merupakan salah satu faktor yang memotivasi pengembangan unit standar dan dapat diterapkan secara internasional. Nah, kemudian ada peradaban Harappa berkembang di Pujenab di antara tahun 2500 sebelum Masehi dan 1300 sebelum Masehi. Suku Harappa tampaknya telah mengadopsi
telah mengadopsi sistem bobot dan ukuran seragam. Nah, analisis terhadap bobot yang ditemukan menunjukkan bahwa bobot tersebut memiliki dua rangkaian yang berbeda. Nah, kedua bersifat desimal dengan setiap bilangan desimalkan, dikalikan, dan dibagi dua. Nah, dirit utama memiliki rasio 0, 0,5, 0, 1, 0, 2, 0, 5. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 200, dan 500. Nah, kemudian beberapa skala untuk mengukur panjang juga ditemukan selama tertentu. Salah satunya adalah skala desimal berdasarkan satuan ukuran 32 inci atau 3,35 cm. Ini disebut dengan indus inci. Tentu saja 10 unit berarti 13,2 atau 33,5 cm yang cukup dipercaya sebagai ukuran kaki. Nah, adanya yang selanjutnya adalah B, satuan sejarah. Hasta Mesir, satuan panjang lembah Indus yang disebutkan di atas, dan hasta Mesopotamia digunakan pada milenium ketiga sebelum Masehi dan merupakan satuan paling awal yang diketahui digunakan oleh masyarakat kuno untuk mengukur panjang satuan panjang yang digunakan di India kuno, termasuk di Hanus atau di Honus atau busur Krosa. Nah, kemudian ada hasta umum adalah panjang lengan bawah dari siku sampai ujung jari-jari tengah. Dibagi menjadi rentang tangan atau panjang antara ujung kelingking sampai ujung ibu jari setengah hasta. Nah, telapak tangan atau lebar tangan seperempat atau jari atau lebar jari. Nah, jari tengah seperti kayak 1 2 1 2 1 24. Kemudian ada hasta kerajaan yang merupakan hasta standar ditambah dengan telapak tangan tambahan, jadi panjangnya 7 telapak tangan atau 28 jari. Nah, seperti itu. Nah, adapun di sini contoh pengukuran pada satuan baku. Nah, ada beberapa jenis alat ukur panjang baku yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Setiap alat ukur digunakan sesuai dengan metode yang diukur. Nah, adapun seperti penggaris bisa digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Nah, kemudian ada meteran pita digunakan untuk penjahit untuk mengukur panjang kain yang akan dijadikan pakaian. Kemudian ada meteran roll kecil digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang atau ruangan. Meteran roll kecil ini dapat digunakan untuk mengukur panjang benda hingga 10 meter. Ada meteran roll besar yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah hingga 60 meter. Nah, kemudian di sini ada tangga satuan panjang seperti km, hm, dam, meter, desimeter, sentimeter, kemudian ada milimeter. Nah, jika turun 1 anak tangga dikalikan 10, jika naik 1 anak tangga dibagi 10. Seperti itu perhitungannya. Kemudian ada 2 pengukuran berat badan dengan satuan baku. Untuk menentukan berat suatu benda dengan satuan baku dapat digunakan alat yang disebut timbangan. Yang pertama ada timbangan berat badan, itu biasa digunakan untuk menimbang berat badan anak-anak hingga dewasa. Kemudian ada timbangan neraca yang bisa digunakan untuk menimbang perhiasan. Kemudian ada timbangan rumah tangga, bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti menimbang bahan-bahan kue. Kemudian ada timbangan bebek yang dimana biasa digunakan di pasar untuk menimbang buah-buahan, sayur, telur, dan lainnya. Kemudian ada timbangan digital yang dimana bisa digunakan untuk biasa digunakan di swalayan untuk menimbang daging dan yang lainnya.
Nah, kemudian 3 pengukuran waktu dengan satuan baku. Nah, bisa contohnya seperti bisa menggunakan stopwatch, jam digital ataupun jam analog. Nah, siswa-siswi ini bisa mengembangkannya kembali seperti itu. Kemudian ada 4 hubungan satuan waktu. Nah, satuan waktu ini dapat digunakan untuk mengukur lama satu kejadian berlangsung antara lain jam, menit, dan detik. Bisa dibaca 1 jam sama dengan 60 menit, 60 menit sampai dengan 3.600 detik. Nah, 1 menit adalah 60 detik seperti itu. Kemudian ada satuan massa yang dimana biji-bijian adalah satuan massa paling awal yang merupakan satuan terkecil dalam sistem Potek. Nah, satuan awal adalah sebutir gandum atau barley corn yang digunakan untuk menimbang logam mulia, perak, dan emas. Nah, satuan yang lebih besar yang disimpan dalam standar batu yang dikembangkan yang digunakan dalam satu massa atau mata uang moneter. Nah, pon berasal dari Mina atau satuan yang digunakan untuk peradaban kuno. Nah, satuan massa ini juga bisa berdasarkan volume biji-bijian dan udara dikembangkan. Nah, beragam besarannya satuan yang memiliki nama yang sama masih muncul hingga saat ini masih berada di pengukuran kering dan liquid, bisa saja timbul dari berbagai komoditas dan diperdagangkan seperti itu. Nah, contohnya seperti 14 pon sama dengan 6,35 kg. Seperti itu. D. Satuan waktu sudut. Nah, pembagian lingkaran menjadi 360 derajat dan hari menjadi jam, menit, dan detik dapat diteruskan hingga zaman Babilonia yang mempunyai sistem angka seksagesimal. Nah, adapun kalender lain mohon maaf. Nah, di sini ada satu pengukuran sudut. Nah, sudut seperti ini lancip adalah daerah yang dibatasi oleh 2 garis, misalnya garis A dan garis B. Nah, di antara sini adalah ada daerah besarnya yang disebut sudut. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian membandingkan sudut. Saat dilihat dua buah sudut pasti memacu rasa penasaran sudut mana yang lebih besar atau kecil. Nah, bagaimana cara kita membandingkan sudut? Yang pertama itu buat 2 sudut yang berbeda, misalkan sudut A dan sudut B. Terus gunting gambar kedua sudut itu, terus dihimpitkan garis dengan titik sudut. Nah, kemudian sudut mana yang ada di dalam? Kalau sudut A ada di dalam sudut B, maka sudut A lebih kecil dari sudut B. Sudut B pun segitu sebaliknya. Nah, seperti itu. Adapun pengukuran waktu seperti bagaimana kita mengukur waktu untuk bagaimana kita mengukur waktu yang dibutuhkan siswa untuk sampai ke sekolah atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas. Seperti itu. Adapun pengukuran panjang seperti tinggi, lebar, dan jarak. Nah, itu menentukan pengukuran panjang yang satuannya bisa berupa sentimeter atau kilometer dan yang lainnya. Kemudian ada satuan kuantitas, yaitu jumlah benda. Misalkan siswa membeli 5 buku, maka jumlah 5 buku adalah satuan kuantitasnya. Nah, terus ada sejarah bilangan cacah. Nah, sesungguhnya sejak awal peradaban manusia telah mengenal ilmu matematika.
Hanya saja waktu itu matematika tidak memakai angka seperti pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu manusia menggunakan berbagai simbol yang menunjukkan bilangan, misalnya menggunakan potongan kayu, simpul-simpul pada kayu, atau anggota badan seperti tangan. Nah, adapun di sini operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Nah, ada 4 pendekatan. Pertama, penjumlahan melalui kumpulan, penjumlahan melalui pengukuran, penjumlahan melalui mesin fungsi, dan eh, ada adapun penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, kemudian ada 2 operasi pengurangan pada bilangan cacah, yaitu seperti contoh-contoh fakta dasar pengurangan, yaitu operasi pengurangan pada bilangan cacah merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan yang telah dijelaskan di atas. Adapun operasi perkalian bilangan cacah yaitu dikalikan. Kemudian ada operasi pembagian bilangan cacah, itu dibagi. Nah, adapun fase C elemen pengukuran 5, topik sejarah matematika sebagai pengantar pembelajaran. Pertama ada bangun datar. Bangun datar adalah satu bentuk dari geometri yang memiliki 2 dimensi cabang matematika. Ini berkembang dari zaman Mesir kuno. Pada masa petani mengukur pada garapnya sekitar di Sungai Nil. Menapir bentuk tanah garapannya dengan bentuk segitiga. Proses ini melahirkan cara berbagai mengukur luas segitiga. Dari pengalaman empiris ini berkembang ke bangun datar lain. Nah, kemudian ada beberapa bangun datar yang ditemukan Archimedes di antara lain sebagai berikut. Pertama ada segitiga Archimedes, itu bangun datar yang dibentuk dari 4 busur lingkaran yang berpotongan. Nah, seperti itu. Adapun yang kedua segitiga ini mohon maaf ya, yang pertama segi 4 Archimedes, yang kedua segitiga Archimedes yaitu menggunakan segitiga ini dalam buku on the measurement of the circle. Dalam buku ini membuktikan bahwa luas lingkaran adalah sama luas dengan segitiga siku-siku yang memiliki alas sepanjang keliling lingkaran yang tinggi panjang jari-jari lingkaran. Nah, bisa kita lihat di sini ada ini. Bisa lihat ini gambar, yaitu bisa dibuktikan bahwa ini adalah 3 satuan, 3 satuan, 3 satuan, dan 3 satuan. Nah, karena di situ ada 4 sisi, maka K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi, berarti 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Seperti itu. Ataupun bisa dikalikan 4 dikali S sama dengan 4 kali 5 itu 20. Nah, seperti itu. Ke bawahnya sama saja ya. Ke bawahnya sama saja. Bisa dilihat. Ada segitiga, ada kelilingnya bagaimana, luasnya bagaimana. Kemudian ada segi banyak. Nah, cara menghitungnya itu adalah luas segi 5 kali luas segi 5 atau sama dengan 5 kali setengah kali atas kali tinggi. Nah, 5 kali setengah kali 4 kali 2 yaitu 5 kali 4 sama 20 cm persegi. Sama saja ya yang ke bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, sudut ini ada beberapa seperti sudut lancip,
sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, sudut satu putaran penuh. Bisa dibaca juga. Di sini ada pengertiannya. Kemudian yang terakhir itu fase D, pengukuran. Fase D umumnya untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah, pada akhir pada akhirnya dapat menyelesaikan masalah konseptual peserta didik dengan menggunakan konsep-konsep dan keterampilan matematika yang dipelajari pada fase ini. Mereka mampu mengoperasikan secara efisien bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, dan yang lainnya. Ini pun ada alur-alur pembelajaran dan yang lainnya. Kemudian ada A, bilangan. Di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menuliskan, membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Adapun aljabar di akhir fase ini. Nah, kemudian ini ada aljabar di mana di akhir fase D, peserta didik dapat menggunakan pola dalam bentuk konfigurasi, objek, dan bilangan untuk membuat prediksi. Adapun ada pengukuran, ada geometri, yaitu di mana mereka bisa menghitung, menjumlahkan besar sudut pada sebuah segitiga, menentukan besar sudut yang belum diketahui pada sebuah segitiga, menghitung tinggi dan jarak. Mereka dapat membuktikan ke semua teoremanya. Nah, adapun analisis data dan peluang. Nah, seperti itu. Di sini pun ada sejarah, di mana sejarah pengembangan konsep falsafah pemikiran Pythagoras banyak diilhami oleh rahasia angka-angka. Ia beranggapan bahwa hakikat dari segala sesuatu adalah angka. Nah, benda lain dibatasi oleh angka, kita menentukan segala sesuatu yang sama. Segala sesuatu dalam alam raya tidak tertentu dan tidak menentu. Benda atau materi adalah sesuatu yang tidak tertentu dalam hal setelah memiliki batas bentuk dan angka akan menjadi tertentu dan pasti. Nah, ini pun ada daftar pusaka. Baik, segitu dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari pengucapan. Mohon maaf. Segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.